pemuda Indonesia di Provinsi Papua yang berbahagia dan di mana saja berada. Terima kasih sudah bergabung dengan saya di sini dalam diskusi Voice for Human Resource, suara pemberdayaan masyarakat. Hari ini Sumpah Pemuda 28 Oktober, kita sebagai sebuah bangsa dan negara memperingati Kongres Pemuda, kemudian mempersatukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adik-adik dan para pembicara yang hadir pada kesempatan kali ini, sebelum kita memulai diskusi, saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik narasumber yang pada kesempatan kali ini hadir dan yang lainnya mungkin juga menyesuaikan. Perjalanan bangsa dan negara tidak terlepas dari berdirinya Budi Utomo tahun 1908, kemudian 20 tahun kemudian terjadilah pertemuan para pemuda Indonesia, Yong Java, Yong Sulawesi, Yong Ambon, bertemu dalam satu kongres. Kemudian mereka berikrar bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, berbahasa satu, bahasa Indonesia. Hari ini 28 Oktober tahun 2022 kita peringati sebagai 94 tahun perjalanan Sumpah Pemuda kita. Bagaimana pemuda Papua melihat Sumpah Pemuda dan perjalanan bangsa hari ini di Papua? Lebih khusus, kita melihatnya dalam perspektif Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, PMII. PMII sejak berdirinya tahun 1999 di Papua, di Irian Jaya, hari ini telah melahirkan generasi yang ke-9 kalau hitungan perjalanan periodisasi konferensi koordinator cabang. Lalu hari ini juga di bulan Oktober ada lahir sejarah Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Apa sejarahnya? Dulunya pengurus koordinator cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, dia menyatu dengan Irian Jaya Barat, yang kemudian berubah nama menjadi Papua Barat, menjadi satu wilayah administratif. Tumbuh, berkembang, subur di tanah Papua. Dalam kedewasaannya, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia di bulan Oktober ini memisahkan diri secara administratif, yaitu PKC Papua Barat berdiri secara mandiri, diketuai oleh sahabat Jufran. Lalu PKC Papua diketuai oleh Dinda sahabat Mahfud. Di bulan Oktober ini juga kita memulai pergerakan yang baru. Kita berikrar sebagai satu kesatuan, sebagaimana tema nasional Sumpah Pemuda tahun ini, yaitu bersatu membangun bangsa. Bersatu membangun bangsa tentu tidak jatuh gratis dari langit. Tapi bersatu membangun bangsa adalah kristalisasi dari sebuah keringat. Kristalisasi dari sebuah pikiran. Kristalisasi dari sebuah cita-cita, harapan, asa, dan karsa. Itulah adik-adik milenial, generasi Z, generasi X, untuk kita sama-sama melihat bagaimana Papua masa lalu, Papua hari ini, Papua yang akan datang 10, 20, 30 tahun mendatang, sehingga Papua ikut memberikan kontribusi Indonesia menuju Indonesia Emas tahun 2045. Tahun 2045 adalah ikhtiar bangsa ini untuk menjadi sebuah negara yang kokoh, negara yang berdaulat, berdikari, yang tentu mendapat banyak gangguan, hambatan. Meskipun kita sudah berada di era globalisasi, tetapi gangguan baik yang bersifat intoleran, separatis, internasional, hingga gangguan-gangguan keagamaan dari luar ke dalam, bahkan dari dalam kita sendiri. Untuk itu, dalam diskusi ini, saya memulai sebagai kata pengantar, dan selanjutnya saya mengabsen adik-adik yang hadir pada kesempatan ini. Mulai dari yang pertama, Uma hadir?
Umma Salihah. Umu Bang, ada Bang. Umu ada, Umu. Oke, terima kasih. Kemudian Jufran. Jufran absen. Lalu kemudian Mahfud. Hadir, Bang. Hadir. Siapa? Desi. Siap, hadir Bang. Oke, terima kasih adik-adik bertiga yang sangat luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena di saat Sumpah Pemuda hari ini banyak pemuda menyempatkan diri untuk meliburkan diri mereka, bahkan meliburkan pikiran mereka untuk rekreasi kemana tempat mereka pergi. Tapi hari ini kita rehat dan kita kemudian berkontribusi untuk memberikan pikiran kita. Dalam diskusi tentang Papua, kita juga berterima kasih karena Adinda, Ketua Kopri, Ketua Bidang Kaderisasi Kopri PBPMI, Ade Umu berkenan untuk hadir bersama-sama dengan kita dalam diskusi ini. Sebelum saya melanjutkan, saya perkenalkan diri dulu. Adik-adik mungkin terutama Umu dari PB Kopri belum mengenal saya. Nama saya Baharudin Farawawan. Saya mantan Ketua Umum Korca PMI yang keempat. Yang sebelumnya saya dahului dengan Ketua PMI Kabupaten Jayapura. Hari ini di Jakarta, sementara aktivitasnya di Jakarta dan juga masuk dalam struktur Majelis Pembina Nasional. Pikiran-pikiran Adinda dari PB Kopri juga kami butuhkan karena salah satu aspek yang terpenting dalam pembangunan Papua yang tertuang dalam Undang-Undang Otonomi Khusus yaitu memberi proteksi terhadap perempuan Papua. Bagaimana PMI melihat itu? Sebentar kita akan diskusi. Tapi kita mulai dengan perkenalan lebih dulu. Silakan Adinda dari Ketua PB Kopri. Silakan perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semuanya. Salam kenal, saya Umu Solihah. Bang Bahar, saya belum sempat bersowan nih di Jakarta. Semoga sehat selalu ya Bang, nanti siap diagendakan untuk ngopi merapat ke Jakarta Timur ya Bang ya. Saya diamanai sebagai Ketua Kaderisasi Nasional Kopri PBPMI 2021-2024. Kebetulan waktu itu juga sempat diskusi kecil-kecilan sama sahabat-sahabat Papua. Lumayan sering komunikasi sama Ketua Mahfud juga. Jadi sama Ketua Desi juga, nanti kita siap berkolaborasi ke depan lah bagi pengurus baru ya. Gitu Bang, terima kasih. Asalnya dari cabang mana, Dek? Saya dari Jawa Tengah Bang, dari cabang Purwokerto. Oke, dari Purwokerto ya. Iya. Baik, terima kasih Adinda. Selanjutnya, sahabat Mahfud. Baik, terima kasih Abang atas waktunya. Dengan saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sahabat-sahabat semua, nama saya Mahfud, saya ketua yang baru terpilih di kepengurusan yang ke-9 PKC PMI Papua. Sahabat-sahabat semuanya, pada malam hari ini mungkin kita bersama-sama dengan para pimpinan, yaitu melibatkan Papua Barat juga, yaitu sahabat Jufran, dan juga pimpinan dari Ketua Kopri PKC PMI Papua, dan yang terakhir itu sahabat di Umu Solihah. Beliau sangat luar biasa. Pertama kali kami berjumpa di sekret PBPMI. Beliau sering membimbing kami juga. Dan yang terakhir di sini juga di tengah-tengah kita ada sahabat senior kita, yaitu beliau juga di samping senior PMI di Tanah Papua, beliau juga menjabat sebagai Madinas PBPMI, Abang Baharudin Farawawan, yang senantiasa selalu mengawal, mengarahkan dan juga membackup PMI di Tanah Papua, sehingga PMI di Tanah Papua insya Allah sangat luar biasa berkat beliau. Mungkin begitu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Abang Baharudin Farawawan. Perkenalan itu yang lengkap, asal dari mana? Oh, siap. Mana? Asal Abangnya dari mana? Siap, Bang.
Kami asal cabang yaitu dari Kota Jayapura. Komisariat dari Komisariat IAIN Fatahul Muluk Papua. Mungkin begitu Abang atau kurang Abang? Ya, sebenarnya kurang, tapi tidak apa-apa sudah. Siap Abang. Baik, terima kasih Adina Mahfud. Selanjutnya Desi Islamiyati. Silakan Dina. Terima kasih Abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Islamiyati. Asal saya, orang tua saya aslinya Bugis Makassar, tapi saya lahir besarnya di Papua. Dan alhamdulillah sekarang telah menjadi Ketua Kopri PKC PMI Papua, dan terima kasih untuk sahabat-sahabat atas kepercayaan yang sahabat-sahabat berikan. Dan sekarang saya sedang studi di Tulung Agung untuk mengambil S2 saya. Terima kasih, saya kembalikan ke Abang Bahar. Baik, terima kasih untuk Kak Dinda bertiga. Sahabat Jufran kayaknya belum masuk. Baik, saya mulai dari yang paling jauh dulu. Yang jauh dari Papua tapi dekat dengan saya. Sebelahan, Jakarta Pusat, Jakarta Timur. Adinda Umu, bagaimana melihat Papua? Iya Bang, baik. Terima kasih. Sebelumnya, selamat malam sahabat semuanya, kader PMI Papua yang ikut serta dalam diskusi pada malam hari ini. Kalau di sana sekarang udah jam 9 ya Bang ya? Ya. Jadi semoga tetap bisa semangat ya diskusinya meskipun sudah malam. Mungkin saya lebih akan sedikit mensosialisasikan apa yang akan kita bawa dalam gerbong kepengurusan hari ini sampai 2024. Sistem pola metode kaderisasi supaya bisa mensinergikan segala pergerakan yang ada di daerah, khususnya PMI-PMI yang di Papua itu. Nah, di sini terima kasih banyak pada Bang Bahar yang sudah mengadakan diskusi yang semoga akan menjadi menarik selama diskusi berlangsung. Dan Hari Sumpah Pemuda yang juga tetap berlangsung hari ini, semoga bisa menjadi momen ya untuk bisa kita sebagai pemuda merefleksikan sudah sejauh mana kita berkontribusi pada negara ini. Nah, berbicara tentang keindahan dan kekayaan tanah Papua ya tidak diragukan lagi, memang seolah nggak ada habisnya. Mulai dari budaya, kemudian tradisi, hutan yang lebat, hingga ke pesona alamnya itu semuanya merupakan aset negara yang saya pikir amat sangat berharga. Sayangnya masifnya pembangunan di wilayah bagian timur Indonesia, Bang, ini justru mengancam kelestarian alam dan populasi satwa endemiknya di Papua khususnya. Kemudian terkait munculnya kebijakan pemekaran wilayah melalui daerah otonomi baru di Papua, harapannya itu bisa menjadi modal dasar yang baik, kemudian bisa dijadikan sebagai sebuah gerakan untuk masa depan, khususnya untuk Papua, dan tentunya itu terbentuknya pemekaran dari provinsi-provinsi tersebut itu harus disesuaikan dengan penyiapan human resources-nya, penyiapan natural resources-nya. Itu jadi harus ada persiapan baik dari segi sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Nah, Papua ini dinilai strategis ya untuk mendorong pemerintah itu agar mewujudkan cita-cita dan khususnya visi pembangunan nasional, jadi pembangunan nasional Indonesia yang adil dan merata. Nah, kehadiran aktivis di Papua, khususnya PMII, harusnya bisa membuka mata pemerintah ya agar Papua mendapat perhatian khusus, karena Papua akan menjadi penentu bangkit atau bangkrutnya negara Indonesia dalam pertarungan dunia bagi saya. Nah, dan PMI ini harus mau bergerak, terutama berkolaborasi dan terlibat langsung dalam proses pembangunan berkelanjutan khususnya di tanah Papua lewat kearifan lokal tentunya. Nah, disinilah keterlibatan aktif kader-kader PMI diperlukan sebagai garda terdepan yang menjaga kelestarian alam di Papua, terutama karena kita memiliki peran penting sebagai pelaku dan penggerak di dalam masyarakat untuk upaya penyadaran publik terkait pembangunan berkelanjutan. Nah, bagi saya hal mendasar yang dapat dilakukan untuk menjaga alam Papua adalah dengan mengubah pola pikir.
Contoh konkretnya adalah dengan menempuh sekolah di perguruan tinggi. Kemudian setelah itu turut andil membangun desanya dengan ilmu yang didapat. Nah, ini key point-nya ya, key point atau PR untuk kepengurusan PMI Papua nih, bagaimana kita bisa mendongkrak semangat menempuh pendidikan untuk masyarakat Papua, terutama pada pendidikan usia dini. Mungkin bisa dengan penekanan program-program pendidikan yang dapat dikolaborasikan dengan pemerintah daerah atau mitra pendukung pendidikan. Nah, di sini mungkin saya tidak akan banyak membahas tentang kondisi Papua itu sendiri secara spesifik, Bang, karena pastinya nanti akan banyak dibahas oleh sahabat-sahabat narasumber lainnya, para pimpinan-pimpinan sahabat di Papua khususnya ya, yang harapan saya nanti bisa mengerucutkan diskusi malam hari ini kepada kebutuhan secara spesifik nih dari kader-kader PMI Papua itu sendiri. Nah, satu hal yang harus saya sampaikan bahwa PB PMI itu mencanangkan beberapa metode ataupun sebuah konsep grand design dari model kaderisasi yang cukup baru untuk menggerakkan roda kaderisasi ke depan. Juga ini bisa dikaitkan nanti dengan perumusan kepengurusan baru dalam PMI Papua, menggerakkan kapasitas serta sumber daya yang ada dalam kader-kader di Papua itu sendiri. Nah, satu hal yang harus saya sampaikan juga bahwa kaderisasi yang produktif dan terarah itu juga merupakan sebuah konsep. Karena ini saya berbicara sedikit mendalam dengan kaderisasi karena saya wajib menyampaikan bahwa ketua kaderisasi dari awal perjalanannya kemarin memang kami dengan Ketua Kaderisasi Nasional PB PMI membuat sebuah grand design yang sedikit baru, Bang. Jadi mungkin saya perlu sampaikan dan sosialisasikan ke daerah-daerah bahwa kaderisasi hari ini penekanannya kepada arah multidimensi peningkatan skill dan kapasitas kader-kader yang ada di bawah. Nah, ini yang akan dikaitkan dengan kebutuhan Papua hari ini, apa kebutuhan Papua yang harus kita dongkrak. Apa yang menjadi permasalahan yang mungkin menjadi sorotan besar dalam isu nasional adalah pendidikan. Nah, itu nanti akan kita push dalam permasalahan tersebut. Kemudian dalam isu-isu perempuan juga kita akan push dengan permasalahan tersebut. Nah, itu harus disinkronkan dengan kepengurusan yang menjabat hari ini, baik dari tataran pusat sampai ke tataran daerah. Khususnya kalau di Papua berarti nanti yang megang adalah PKC, cabang, dan rayon-rayonnya yang ada di dalamnya. Nah, itu sebagai awal mungkin saya sampaikan dari apa yang menjadi pandangan saya kaitannya dengan apa yang harus dilakukan sebagai kader PMI Papua. Baik, Adinda Umu, terima kasih atas pandangan pendahuluan yang sangat inspiratif. Terpaksa sahabat umum sudah mulai buka-buka buku kayaknya. Baik, Adinda Ketua Kopri, Desi. Selama menjadi Ketua Kopri Kota Jayapura, protektif apa yang sudah dilakukan terhadap pemberdayaan pemuda Papua? Dan pemuda Papua itu bukan hanya PMI. Silakan, Adik. Ya, terima kasih, Abang. Sebenarnya kalau di Papua ini kemarin waktu sama Kopri-Kopri, kita tidak terlalu banyak membuat kegiatan. Kita hanya fokus kepada penguatan Kopri dan merangkul Kopri-Kopri, karena sebelum-sebelumnya itu banyak sahabat-sahabat Kopri ini yang tidak aktif di PMII seperti itu, Bang. Jadi memang visi misi saya dahulu itu merangkul mereka agar terus aktif di PMII, Bang. Adapun kajian-kajian yang biasa kita lakukan ya hanya seputar kajian tentang perempuan, Bang, seperti itu. Jadi tidak terlalu spesifik keluar dari zonanya kita, Bang. Belum terlalu banyak kerjasama juga dengan organisasi-organisasi putri di luar. Waktu itu kita hanya bekerja sama dengan Cipayung, dengan kawan-kawan dari HMI, GMKI, dan sahabat-sahabat Cipayung yang lainnya, Bang, seperti itu. Oke.
Baik, terima kasih Adinda. Adinda Mahfudz, Ketua PKC. Apa gebrakan yang telah dilakukan oleh PMI terhadap pembangunan pemuda di tanah Papua? Silakan. Baik, terima kasih Abangku atas waktu dan masukannya. Pertama, kami ingin sampaikan bahwasanya PMII alhamdulillah di tanah Papua sudah sangat-sangat dikenal, apalagi kita jika menengok ke belakang di masa Bang Bahrudin Farawan sangat mengudara sekali, karena catatan sejarah telah membuktikan bahwasanya Presiden RI masuk ke tanah Papua, menginjakkan kaki di tanah Papua adalah berkat daripada Abang Bahrudin Farawan, sehingga kami sendiri waktu di kepengurusan PMII, yaitu di PC PMI di Jayapura, kami senantiasa selalu berkat dengan sejarah, catatan sejarah senior-senior kami berupaya untuk mengikuti rekam jejak beliau-beliau, sehingga terobosan-terobosan yang kami lakukan, kami berupaya untuk bersinergi dengan orang-orang OAP, orang asli Papua. Sempat kami dengar dari abang-abang kami bahwasanya sebagai seorang aktivis pergerakan, jika tidak tidur dengan mencium bau babi, maka jangan mengaku aktivis pergerakan Papua. Nah, itulah yang menjadi salah satu landasan kami, sehingga kami sangat-sangat bersinergi, sehingga ketika di tanah Papua terjadi sebuah dinamika pada 2019, sempat juga kami mengawal dalam hal kemanusiaannya. Terus ketika terjadi tentang Omnibus Law kami sempat juga mengawal sampai ke istana pada waktu itu, karena kami mengingat Omnibus Law ini akan mempersempit ruang-ruang dan akan menimbulkan sebuah konflik besar-besaran ketika Omnibus Law ini berlaku kala itu. Karena ada di Omnibus Law adalah resentralisasi, sentralisasi pemerintahan, sehingga ketika diterapkan di pusat, maka hal-hal itu akan menyebabkan sesuatu hal konflik di antar daerah, yaitu karena di Papua adalah tambang, sehingga ketika ada tambang muncul tiba-tiba tanpa ada koordinasi dengan pihak pemerintah di daerah, maka yang jelas OAP akan menolaknya. Sehingga kami melakukan sebuah pengawalan mengadvokasi, meskipun pada dasarnya tetap Omnibus Law diterapkan. Nah, selanjutnya kami tentang isu-isu kepapuaan, kami tetap mengawal terutama tentang smelter. Pada smelter tahun lalu kami sempat mengajukan permohonan, bahkan mengadvokasi ke DPRP agar smelter yang ada di Gresik kala itu kita harus bangun di Papua dengan alasan berbicara masalah SDM Papua. Stop sudah mengatakan bahwasanya orang-orang Papua ini SDM-nya tidak unggul. Seperti yang telah kita ketahui bersama, bahkan PON di Papua yang orang miris menganggap Papua itu akan gagal, maka 100% PON Papua sukses berhasil. Nah, berangkat daripada itu, kami bersama rekan-rekan pimpinan bersama-sama mengawal hal-hal seperti itu. Nah, sehingga meskipun hasilnya sudah ditoki, tetap dibangun di Gresik, tapi paling tidak kami telah ada upaya untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan gerakan untuk membangun SDM di tanah Papua. Nah, selanjutnya terkait dengan kontribusi bagi OAP sendiri, kami secara pribadi lewat link-link organisasi senantiasa melibatkan rekan-rekan ketika ada orang asli Papua membutuhkan bantuan berupa akses dan lain sebagainya. Kami senantiasa memberikan akses, karena apa? Biar bagaimanapun kami meskipun berambut lurus, melainkan hati kami berhati Papua, yang seharusnya kami membangun tanah yang kami pijaki, yaitu tanah Papua. Mungkin begitu abangku, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Adinda Mahfudz. Saya ingatkan kembali ke temanya, judulnya, peran PMII. Bedakan mana peran negara, peran pemerintah, dan peran-peran yang lain yang dilakukan. Jadi proyeksi masa depan, masa lalu dan yang kini. Apa sih yang mau dilakukan PMI dari persoalan-persoalan itu? Oke, saya kembali ke Adinda Umu di PMI. Karena ini bidang kaderisasi
dan 2 testimoni dari Ketua Korca Papua dan Ketua Kopri menggambarkan tentang minimnya kaderisasi dan minimnya minat anak-anak Papua mau berorganisasi dan minimnya PMI merangkul kelompok-kelompok di luar PMI untuk sama-sama berkolaborasi merawat Hua Islamia, merawat Merah Putih, dan menjadi semangat Merah Putih di ujung timur Indonesia. Silakan Adinda. Oke, baik Bang. Pada dasarnya kalau flashback ya, Papua itu juga bagian dari tempat bersejarah Muspimnas pada waktu itu yang ketuai oleh Bang Adin pas lagi Muspimnas berjalan. Nah, saya masih ingat beliau juga mengatakan bahwa Indonesia di perbatasan adalah bagian dari kekuatan kita untuk gerakan masif secara merata dalam membuat sebuah pemberdayaan masyarakat yang inklusif. Nah, pada dasarnya program yang menjadi strategi utama khususnya di PMII, saya mungkin lebih melebar ke PMII ya, bukan ke Kopri saja, karena ini ruang lingkup PMII, bahwa PMII itu untuk membuat sebuah gerakan strategi dalam meningkatkan minat khususnya. Saya melihat kalau kemarin yang sudah dari saya lakukan sendiri adalah riset bagaimana kader-kader putri. Karena spesifik kemarin adalah risetnya kader Kopri. Tapi ini juga menjadi bagian sebagai landasan gambaran bahwa minat untuk melakukan kaderisasi formal khususnya, Bang, untuk kader-kader PMII di bagian Indonesia Timur itu lebih tertarik dengan kaderisasi non formal. Jadi yang saya lihat dari hasil riset yang sudah coba saya lakukan bahwa kaderisasi yang berjalan hari ini di PMII, khususnya kaderisasi formal itu belum bisa menjawab kebutuhan. Kuncinya adalah belum bisa menjawab kebutuhan dari kader-kader PMII khususnya di Indonesia Timur. Kemudian saya bertanya kepada diri saya sendiri, apakah yang menjadi permasalahan, apakah kurikulum yang disampaikan atau metodenya? Gitu. Oleh karena itu kemarin kita merumuskan beberapa hal untuk membuat sebuah rumusan baru kaitannya dengan proses dan pola kaderisasi ke depan, bahwa yang perlu kita perbaharui atau membuat sebuah formula baru, yaitu dengan membuat kurikulum yang lebih sesuai dengan kebutuhan di daerah, seluruh daerah. Tidak fokus pada salah satu kebutuhan daerah saja, tapi pada keseluruhan daerah, khususnya di luar Pulau Jawa. Satu adalah kurikulum, yang kedua adalah metodologi. Ini yang menjadi permasalahan utama, menjawab tadi bagaimana membuat sebuah strategi dari permasalahan yang muncul dalam sebuah roda kaderisasi. Nah, metodologi dan kurikulum yang sedang kita rumuskan dan semoga besok kita bisa bahas bersama-sama dalam forum besar Muspimnas ke depan. Inilah yang menjadi poin bahwa kader-kader PMII Papua khususnya membuat sebuah rumusan kecil yang menjadi tolak ukur kebutuhan kader khususnya di PMI Papua, apa yang menjadi kebutuhan khusus untuk PMI Papua itu sendiri yang bisa diusungkan dalam kurikulum dan metodologi ke depan. Sehingga semua kebutuhan baik dari ujung daerah timur sampai ke ujung daerah barat semua tertampung secara spesifik dan bisa dijadikan sebagai landasan untuk perumusan metode yang baru. Nah, kemarin yang menjadi pokok utama adalah ketertarikan yang akan didapatkan dalam proses kaderisasi dari seluruh daerah yang mempunyai basic teritori yang berbeda-beda dan otomatis mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Oleh karena itu kita membuat rancangan transformasi kaderisasi multidimensi. Multidimensi ini bagaimana seperti yang mungkin Ketum AB ya pada waktu itu dalam inaugurasinya di pengukuhan bilang PMI itu adalah kalau diibaratkan itu sebuah kebun yang amat sangat banyak tanamannya
dan mempunyai buah yang sangat banyak. Tapi ketika kita masuk ke dalam dapur, kita bingung mau mengolah apa. Nah, sama persis dengan kondisi PMI hari ini, bahwa kader PMI mempunyai background basic kefakultatifan yang sangat beragam. Mungkin berbeda dengan zamannya Abang ya, Bang Bahar pada zaman dulu, yang notabene basic kefakultasannya dari seorang kader PMI masih cukup homogen. Nah, hari ini sudah sangat heterogen, sehingga dari kebun yang sangat banyak itu yang dipunya oleh PMI, fakultas-fakultas yang eksak ataupun sosial, itu adalah lahan dan ladang dalam pergerakan ke depan untuk berdiaspora secara meluas. Nah, inilah yang menjadi kebutuhan dari kader-kader seluruh Indonesia. Jika memang kader PMI Papua mempunyai catatan khusus untuk dijadikan sebagai klasifikasi kebutuhan kader PMI Papua, pasti dalam gerakannya tidak akan menjadi bias. Gerakannya itu akan menjadikan sebuah suatu kebutuhan yang sesuai dengan apa yang diharapkan dari teritori Papua itu sendiri. Nah, itu mungkin gambaran besarnya, Bang, untuk konsep ke depan PMI bagaimana bisa menjawab permasalahan hari ini dengan kader PMI yang begitu banyaknya, mempunyai background kefakultatifan yang berbeda-beda, akan tetapi kita belum bisa mengklasifikasikan dan memanfaatkan itu secara maksimal. Itu, Bang. Baik, Adinda Umu, terima kasih. Cukup panjang kali lebar. Semoga bisa ditangkap oleh sahabat-sahabat yang ada di sini. Adinda Desi, sekarang terpilih menjadi Ketua Kopri PKC PMI Papua. Apa program kerjanya dalam rangka mengisi peran PMI untuk memproteksi pemuda-pemuda Papua, yang tentu dimulai dari kader Kopri sendiri di Papua? Silakan. Iya, Bang. Tentunya banyak ya yang ingin saya lakukan sebagai Ketua Kopri PKC saat ini. Namun, untuk hal-hal yang seperti ini kadang saya harus mencari tahu apa yang diinginkan Kopri saya ke depannya. Mohon maaf, Bang. Jadi untuk apa yang ingin saya lakukan setelah terpilih menjadi Ketua Kopri ini, tentunya ingin kader Kopri Papua jadi lebih berbudaya. Berbudaya dalam hal apa? Dalam hal secara aktif berada mengembangkan potensi diri mereka di luar, misalnya kayak berpartisipasi di berbagai daerah yang ada di Papua, seperti itu, Bang. Mungkin itu saja, Bang. Terima kasih. Adinda tidak punya keinginan untuk menghidupkan Kopri di cabang-cabang? Ada, Bang. Tentu saja punya keinginan yang sangat besar, Bang. Oke. Iya. Baik, ini baru berapa hari dilantik ya? Belum dilantik, baru berapa hari diangkat jadi Kopri, jadi masih raba-raba. Masih raba-raba, Bang. Harus banyak ini japri-japrian itu sama Mbak Umu itu. Iya, agar siap. lebih memperkaya terutama wawasan dan akselerasinya. Baik, Adinda Mahfud, apa program atau apa yang lebih konkret yang sudah dilakukan dalam rangka tadi sesuai dengan judul kita di bawah kepemimpinan Adinda? Silakan. Siap, Abang. Izin, Abang. Izin, Abang, bisa diulangi karena putus-putus. Baik, apa yang akan Adinda lakukan dalam kepemimpinan sebagai Ketua Umum PKC PMI Papua? PKC PMI Papua ini sangat luar biasa dibandingkan dengan PKC PMI yang lain di Indonesia.
Kenapa luar biasa? Karena dia akan ditopang oleh 4 gubernur. Gubernur Papua, Gubernur Papua Selatan yang akan dilantik, Gubernur Papua Tengah yang akan dilantik, Gubernur Papua Pegunungan yang akan dilantik. 4 gubernur. Kurang apa coba? Silakan, Adinda. Baik, terima kasih Abang. Untuk kami, untuk dari PKC sendiri, kami menginginkan, merindukan, dan sudah menjadi sebuah komitmen bagi kami pribadi selama menjabat sebagai Ketua Umum PKC. Kami akan membentuk cabang-cabang, yang mana cabang-cabang kami akan kembangkan kembali sehingga PMII yang awalnya memiliki 3 cabang definitif di Papua dan 1 cabang persiapan yaitu di Mimika tidak lagi memiliki 4 tersebut, melainkan bertambah lagi itu. Karena yang selanjutnya SDM di tanah Papua khususnya kita sudah ditopang oleh 4 gubernur. Itu merupakan sebuah SDM yang sangat luar biasa bagi kami pribadi, dan juga apalagi gubernurnya ada 4 di satu kepengurusan PKC yang tentunya kami tetap akan bersinergitas dengan para senior, terutama Bang Bahrudin Furawan, untuk bersinergi, memberikan akses-akses untuk mempermudah terbentuknya cabang-cabang di daerah-daerah tersebut, yaitu di daerah Pegunungan Tengah dan lain sebagainya. Nah, tentu saja ini merupakan PR bersama. Yang selanjutnya, sebelum itu kami bentuk, maka kami akan tegaskan kepada sahabat-sahabat semuanya bahwasanya kami dari kepengurusan PKC yang saat ini berkomitmen untuk memperbaiki pengkaderan. Maka kami sampaikan bahwasanya alhamdulillah sahabat-sahabat yang khusus di pengkaderan, yaitu Ketua 1, ini merupakan orang yang sangat luar biasa menurut kami, karena beliau paham betul tentang harus bagaimana kaderisasi di Papua. Sehingga diharap ketika kita sudah berkomitmen untuk memperbaiki pengkaderan yang ada di Papua, sahabat-sahabat mampu untuk berproses sebaik-baik mungkin untuk mengikuti jenjang-jenjang pengkaderan dengan bersinergi dengan new grand design yang disampaikan oleh sahabati Umu. Sahabat-sahabat pergerakan yang ada di Papua pada khususnya mampu menikmati, mengikuti secara seksama untuk berproses melalui jalur-jalur yang nantinya kami akan persembahkan kepada sahabat-sahabat. Mungkin begitu Abang. Terima kasih. Baik, terima kasih Adinda Mahfud menyikapi apa yang sudah disampaikan oleh adik-adik sebagai narasumber Zoom kita kali ini. Seperti yang tadi disampaikan oleh Adinda Umu, dari tahun 2012 Muspimnas itu dilakukan di Papua. Kebetulan saya waktu itu sebagai Ketua Mabinda, sehingga pelaksanaan kita kawal benar prosesnya. Perubahan itu dilakukan agar Jakarta bisa lebih dekat melihat Papua. Sahabat-sahabat di Nusantara lebih dekat melihat Papua, merasakan getaran denyut nadinya, merasakan desah nafasnya, dan merasakan isi hatinya. Itu adalah salah satu langkah peran PMI untuk pembangunan pemuda di Papua dan pembangunan bangsa. Muspimnas yang dilakukan itu kemudian mendatangkan banyak penyelenggara negara, pejabat negara, yang kemudian bukan saja memperlihatkan sahabat-sahabat di Nusantara tentang kondisi alam Papua, tapi memperpendek rentang kendali kebijakan pembangunan. Sehingga banyak hal yang bisa dilakukan dalam perubahan waktu Muspimnas itu dilakukan. Nah, ini adalah bentuk-bentuk langkah-langkah pendekatan yang kita lakukan pada saat itu. Nah, diskusi ini saya angkat karena saya melihat adik-adik generasi Z ini sudah sepi PMI di Papua dengan nuansa ini. Maka saya sering ingatkan bahwa di saat saya jadi Ketua Umum Korcap, kitalah Ketua KNPI Papua Muslim pertama dan terakhir hingga saat ini. Dan ketika kita berikrar juga, kemudian sahabat Rifai Darus menjadi Ketua Umum KNPI dari NU, dari PMI yang pertama di Indonesia. Itu kontribusi PMI secara totalitas, bukan hanya bagi Papua, tapi bagi bangsa. Nah, dengan diskusi hari ini, dengan semangat Sumpah Pemuda ini, kita ingin merefleksikan itu kembali.
agar mengembalikan eksistensi kita di masa lampau, di era-era jadul itu. Sekarang di era adik-adik ini era-era serba digital, segala sesuatunya ada dalam genggaman tangan. Tetapi mungkin tidak difokuskan atau diarahkan dalam rangka memberikan edukasi langkah, tindakan, dan pikiran. Dalam perspektif Papua, yang tadi disampaikan oleh Adik Umu, sudah banyak suprastruktur politik yang tercipta, dan PMI belum move on dari situ. Apa itu? Otonomi khusus jilid 2. Dana begitu besar digulirkan di Papua. Tidak ada fungsi kontrol yang dilakukan oleh pergerakan mahasiswa Islam. Beda dengan masa kita dulu. Lalu kemudian melahirkan daerah otonom baru 3 provinsi. Di hadapan kita ada penyelenggaraan pemilu. Bagaimana distribusi kader dalam tatanan penyelenggaraan pemilu 2024. Belum lagi persoalan-persoalan politik, hukum, HAM, dan persoalan keagamaan itu sendiri di tanah Papua. Itulah yang kita maksud dengan peran PMI dalam pembangunan pemuda di tanah Papua. Nah, untuk agar kita lebih tajam berdiskusi tentang hal ini, saya kembali ke Adik Umu. Kira-kira kalau andai kata ada program PB Kopri yang dibawa ke Papua, kira-kira apa itu yang bisa diangkat sebagai isu utama? Silakan. Oke, baik Bang, terima kasih. Kalau saya lebih concern kepada dunia pendidikan, Bang. Jadi memang Kopri PB PMI tidak hanya dalam pengawalan kasus-kasus isu perempuan saja, akan tetapi banyak hal lagi kasus-kasus sosial lainnya yang perlu kita angkat. Nah, salah satu yang menurut dari Kopri PB sendiri yang menjadi kebutuhan hari ini di Papua adalah isu pendidikan, di mana program-program pendidikan yang mungkin bisa dicanangkan adalah sebuah edukasi. Yang pertama, yang kedua adalah semacam diklat. Nah, itulah yang mungkin nanti akan kita bisa jadikan sebagai pilot project di Papua, karena kebutuhan yang paling mendasar menurut kami secara kolektif adalah pendidikan. Pendidikan ketika kita sudah bisa menjadikan sebagai motor untuk gerakan PMI khususnya di Papua, itu bisa menjadi pijakan yang cukup cepat, menjadikan sebuah gerakan akselerasi kader-kader PMI Papua dalam membuat gerakan-gerakan masyarakat. Nah, di sini bisa kita jadikan sebagai gerakan yang dari atas sampai ke bawah, dari pusat sampai ke rayon, pelatihan-pelatihan pemahaman pendidikan secara digital. Nah, digital inilah yang mungkin nanti dikolaborasikan dengan bidang atau tim media dari PMI pusat itu juga. Nah, karena keterbatasan di Indonesia di luar Jawa khususnya, jaringan internet yang masih sering terkendala karena memang akses yang masih sampai hari ini secara layanan jaringan masih tidak begitu dimaksimalkan. Kemudian yang kedua adalah penggunaan alat elektronik ataupun sistem digital yang belum terbiasa dari para penggiat pendidik di masing-masing daerah, khususnya di luar Pulau Jawa. Nah, itu yang menjadi concern kita dalam mendongkrak gerakan-gerakan, khususnya itu gerakan perempuan, Bang, karena memang kebanyakan perempuan yang masih sangat minim mendapatkan akses pendidikan, khususnya di luar Pulau Jawa. Begitu, Bang. Baik, terima kasih. Adinda Umu, sebelum masuk ke Mahfud dan Desi, saya persilakan kalau ada yang mau bertanya. Acungkan tangan ke kamera, ke Zoom-nya. Silakan. Adakah yang mau bertanya? Oke, karena belum ada, saya kembali ke Mahfud dan Desi. Bonus demografi pemuda, Papua memiliki angka yang sangat signifikan, 30% dari jumlah penduduk
Papua. Angka ini bisa menjadi peluang jika dikelola dengan baik. Dan untuk mengelola yang baik tentu harus ada PMI di dalamnya. Tetapi kalau tidak dikelola sama sekali, maka banyak hal yang bisa terjadi. Termasuk dengan gerakan-gerakan yang kemudian juga menyulitkan negara dan bangsa. Nah, 30% pemuda Papua yang bonus ini mau dibawa kemana? Menurut Adinda Mahfud, ini agak berat, tapi ya harus dipaksa untuk bisa. Silakan. Bagi kami, karena identik dengan aktivis NU, yaitu ngopi katanya Bang. Jadi sehingga kami lewat gerakan-gerakan yang kami lakukan, seringkali kami memberikan istilahnya mendekati orang Papua. Kita harus kenal dulu tentang orang Papua. Mungkin apalagi yang di luar, bahkan sahabat-sahabat mungkin yang di sini kadangkala menganggap orang Papua itu sesuatu yang mengerikan. Ada sahabat-sahabat sehingga yang mengambil jarak gitu loh. Sehingga hal-hal sekat-sekat seperti itulah yang kadang menjadi sebuah hijab, menjadi sebuah pembatas sehingga yang 30% itu tidak mampu terserap dengan baik sehingga muncullah konflik-konflik. Sehingga kami sebagai warga pergerakan yang notabene Nahdien, otomatis kami berangkat dari pengalaman dan juga untuk ke depan kami akan terus memasifkan pola-pola ngopi bersama, diskusi bersama, melakukan pendekatan-pendekatan untuk memberikan memberikan masukan-masukan terhadap rekan-rekan daripada UAP, bahwasanya 30% ini ketika kita maksimalkan, optimalkan, maka akan membuat Papua lebih berkembang, akan merubah mindset orang luar tentang orang-orang Papua. Karena biar bagaimanapun pendidikan dan lewat diskusi, pendidikan yang dibudayakan oleh para aktivis khususnya di Papua lewat diskusi itu mampu menciptakan sebuah terobosan-terobosan, karena dengan adanya diskusi bersama, sering sharing bersama, sering ngopi bersama, kita bisa bersama-sama saling curhat. Pada dasarnya kalau kami ingin sampaikan tentang orang asli Papua sangat istimewa, bahkan kesetiaannya dan lain sebagainya kami merasakan sangat luar biasa. Sehingga hal-hal inilah kami akan melakukan, membangun kedekatan emosional dengan pimpinan-pimpinan khususnya di wilayah-wilayah kerja kami dengan orang asli Papua. Begitu Abang. Terima kasih. Baik, saya belum melihat jawaban konkret. Kenapa tidak rencana bikin BLK, bikin pelatihan jurnalistik, advokasi HAM, bikin literasi digital? Harus ada program real yang menyentuh, memberikan pendampingan. Siap. Waktu saya dulu di Ketua Korcap, saya jadi koordinator Jampi, saya rangkul mereka dalam pemantau pemilu, katakanlah seperti itu. Jadi di bawah raga, jiwa, sanubari, pikirannya, itu yang kita maksud dalam rangka program-program kerja konkret, keberpihakan. Kalau wacana udah kebanyakan di internet, di Mbah Google lebih pintar dari kita. Nah, gitu. Siap. Nah itu yang langkah-langkah itu yang kita lakukan. Oke. Mau lanjut? Ya, lanjut sedikit Abang. Jadi terkait dengan program-program hal yang seperti itu, kami pada dasarnya sudah membangun sebelum menjabat sebagai Ketum PKC, kami sudah membangun melibatkan rekan-rekan dalam pemantau pemilu, dan apalagi PMII ini merupakan sebuah lembaga resmi pemantau pemilu, maka yang jelas akan lebih masif nantinya Abang. Begitu Abang. Bahkan pimpinan-pimpinan yang ada di pemantau pemilu nantinya karena ada kalau kemarin Posnu. Nah, Posnu ini nanti akan digerakkan oleh rekan-rekan sahabat-sahabat Papua yang berkolaborasi dengan pemantau pemilu dari PMI itu sendiri, Abang, nanti. Mungkin begitu, Abang. Terima kasih. Baik, dengan itu dan dengan peluang yang begitu besar terhadap Papua, sebenarnya peluang besar buat PMI berperan sebenarnya. Contoh, melakukan sosialisasi undang-undang pembentukan daerah otonom baru. Masyarakat Papua belum tahu hak-haknya tentang yang tertuang di dalam undang-undang. Itulah yang dimaksud dengan
program-program kerja organisasi yang terukur, terorganisir, dan tercapai. Jadi bedakan mana program ketua, mana program organisasi. Pertanyaan dari judul besar di belakang kita adalah peran PMI, kelembagaan. Nah, itu. Nah, untuk itu silakan Adinda Desi. Saya sering mengilustrasikan kalau kalian ke pasar-pasar di Hamadi, di Sentani, di AB, selalu perempuan Papua duduknya di lantai, di jalanan, jualan. Lalu kita yang pendatang dapatnya di los, di kios, agar lebih terhormat begitu. Ini otonomi khusus. Nah, sejauh mana hal-hal itu yang dilihat oleh PMI dalam rangka ikut memberdayakan, pertama, mungkin perempuan Papua, mungkin pemberdayaan masyarakat, peningkatan ekonomi. Kenapa ini penting? Karena pengurus PKC, koordinator cabang, dia sudah bersifat agak sedikit semi politik. Dia bersifat kebijakan. Judulnya adalah PKC pengurus koordinator. Dia mengkoordinir berbagai elemen-elemen gerakan, baik yang bersifat internal antar cabang, antar komisariat, maupun yang bersifat eksternal antar kepala daerah, antar provinsi, antar kabupaten kota. Nah, bagaimana Dinda Desi melihat ini? Silakan. Kalau agak berat, lambaikan tangan ke kamera. Sebenarnya agak berat sekali, Bang. Karena sebenarnya saya pun tidak akan menyangka bahwasanya Ketua Kopri PKC bakalan tugasnya seberat ini ya, Bang. Ya, enggak apa-apa. Ini Sumpah Pemuda, kenyataan pemuda hari ini yang kita diskusi toh. Iya, karena selama ini yang saya pikirkan hanya kalau untuk Kopri hanya isu-isu perempuan, seputar perempuan yang terkena pelecehan seksual dan KDRT dan lain sebagainya. KDRT malah Lesti Kejora itu. Sehingga saya tidak sampai berpikir ke sana, Bang. Cuman kalau untuk selebihnya ke depannya, insya Allah kita mungkin akan mensosialisasikan dulu peran Kopri. Dibentuk dulu Kopri-Kopri kader Kopri di Kota Jayapura, kemudian kita mensosialisasikan dan mensosialisasikan tentang perempuan kepada WAP begitu, Bang. Mungkin seperti itu dari saya, Bang. Terima kasih Adinda. Kembali lagi untuk kedua kali, rajin-rajin WA Mbak Umu. Ya kan? Karena Mbak Umu ini tanggung jawab dia ini. Kalau jawaban Ade begini yang malu Mbak Umu. Karena dia ketua bidang kaderisasi Kopri loh. Begitu. Tapi nggak apa-apa. Inilah kenyataan, inilah organisasi tempat kita belajar. Di sini kita diskusi, mengetahui banyak hal. Tidak kita belum masuk pada langkah-langkah seorang profesional yang bicara pada bidangnya, tapi bagaimanapun PMI dia adalah organisasi kader. Baik, sebelum kita lanjutkan diskusi selanjutnya, kita simak dulu tayangan berikut ini. Ini kayak iklan aja. Karena pada hari ini Ibu Kota Negara Jakarta memberi ruang komunikasi meskipun dalam forum silaturahmi hari ini kepada kami khususnya anak-anak Papua yang menjalani studi maupun kerja yang berdiam di Ibu Kota Negara, karena bagaimanapun dengan era digital segala bentuk akses informasi dapat memicu perpecahan dan persatuan. Yang kedua, kami menyampaikan banyak terima kasih Pak Gubernur DKI Jakarta. Kami sampaikan kepada saudara-saudara kami di Papua dan Papua Barat. Kami diberikan kesempatan, bahkan Pak Gubernur akan berkunjung ke asrama-asrama mahasiswa. Karena kita ketahui asrama mahasiswa di Ibu Kota Jakarta ada beberapa yang dimiliki oleh Papua dan Papua Barat. Kepada Bapak TNI Polri, sebagaimana tuntutan dari seluruh wilayah dari Sabang sampai Merauke, di mana simpul-simpul pergerakan anak-anak Papua
tentang diusut tuntasnya kasus ini, dan kita melihat bahwa begitu cepat dan prosesnya juga sudah berjalan. Kami berharap ini segera diungkapkan pelaku rasis dari oknum TNI ini, sehingga dapat meredam segala bentuk kekerasan rasisme di bangsa ini. Yang terakhir adalah, mungkin ini adalah kejadian terakhir tentang rasisme, karena kita telah berikrar bersatu tanah air, bersatu bangsa, bersatu bahasa Indonesia. Jika itu masih ada menjadi sekat-sekat perbedaan, maka kami yang dari ujung timur merasa berbeda karena berbeda rambut dan berbeda warna kulit. Sangat menonjol harkat dan martabat derajat kami dipertaruhkan sebagai sebuah bangsa kami, terutama anak-anak di rumpun ras Malaysia sangat tercederai dengan perasaan-perasaan maupun hal-hal seperti itu. Kami juga berharap kepada saudara-saudara kami di Papua dan Papua Barat bahwa ungkapan-ungkapan itu bukanlah datang dari hati, tapi kondisional, sehingga jangan sampai kita berpanjang berlarut-larut tentang ini. Ada kerinduan dari Bapak Presiden sudah membangun infrastruktur dan pembangunan di Papua. Hal-hal ini akan menghambat proses pembangunan selanjutnya di Provinsi Papua, di mana rasisme, sebuah kata yang sangat memukul, sebuah kata yang sangat menyentuh hati, dan sebuah kata yang susah untuk dicerna. Meskipun Sumpah Pemuda kita telah bertekad untuk menghapus itu dan berdiri di bawah tiang yang sama, tiang Sang Saka Merah Putih. Tadi yang berdiri adalah kader PMI Papua. Di sampingnya, di kiri kanannya, dan persoalan-persoalan ini terus menyelumuti dan menggerogoti bangsa ini. Papua selalu menjadi objek dan subjek pembangunan. Papua selalu dikeruk sumber daya alamnya untuk kepentingan Jakarta, dan Jakarta selalu menjadikan Papua sebagai lompatan politik mereka. Itulah kenapa kita selalu digunakan untuk meredam isu-isu konflik-konflik yang dibuat oleh negara sendiri, yang dibuat oleh penyelenggara negara, yang dibuat oleh sebagian anak bangsa yang karena perilaku diskriminatif. Di Hari Sumpah Pemuda ini, saya ingin tanya Umu, apa rasisme menurut Anda? Dan bagaimana caranya untuk mencegah dengan berbangsa satu, berbahasa satu, bertanah air satu, tumpah darah Indonesia? Silakan. Oke Bang, pada dasarnya kalau di Indonesia memang sangat rentan rasisme, karena memang kita adalah negara yang sangat amat banyak suku budaya yang ada di dalam satu negara ini. Nah, saya belajar banyak dari Presiden kita, Gus Dur, bahwa dulu beliaulah yang paling sering, saya pikir juga terjun ke Papua juga mungkin paling sering di antara presiden-presiden lain. Dan cara beliaulah yang saya kira itu adalah suatu cara yang sangat simpel akan tetapi cukup efektif untuk dilakukan dalam menangani kekerasan, rasisme, dan efek-efek dari rasisme itu sendiri, yaitu berdialog dengan masyarakat atau tokoh masyarakat, tokoh agama yang ada di Papua itu sendiri. Karena pada dasarnya rasisme mungkin banyak dialami oleh teman-teman Papua, masyarakat Papua, sehingga dulu pada zaman Gus Dur, beliau sering melakukan dialog dengan tokoh agama atau tokoh masyarakat yang ada di Papua. Kemudian itu dijadikan sebagai landasan pendekatan secara emosional pada masyarakat, apa yang dialami, apa yang dirasakan, apa yang dibutuhkan. Nah, itulah yang mungkin harus dilakukan oleh sahabat-sahabat PMI Papua. Berdialog itu tidak membutuhkan materi yang banyak, tidak membutuhkan effort yang banyak, kan, tapi cukup dengan konsistensi dan konsistensi yang dilakukan secara maksimal dalam hal pendekatan ke masyarakat yang ada di Papua itu sendiri. Rasisme mungkin akan bisa diminimalisir dengan gerakan-gerakan agent of change mahasiswa yang bisa lebih efektif, karena mahasiswa dipandang sebagai kaum akademis yang mungkin lebih mudah untuk memahamkan bagaimana
membuat pola pikir yang lebih luas kepada masyarakat yang ada di Papua itu sendiri. Nah, strategi-strategi yang bisa dilakukan sahabat-sahabat Papua, khususnya PKC Papua, itu bisa dijadikan sebagai program kultural yang mungkin tadi juga Ketua Mahfud juga bilang beberapa program yang saya dengar bahwa program kultural yang ditekankan akan banyak dilakukan nanti ke depan. Ngopi-ngopi itu bagian dari dialog-dialog untuk meminimalisir beberapa kesalahpahaman yang timbul di masyarakat Papua itu sendiri. Nah, itu program kultural. Nah, program kultural ini tidak dijadikan sebagai standarisasi ataupun program yang diukur secara pasti, karena program kultural ini adalah program yang dibangun dari sistem kebudayaan yang ada di masyarakat tersebut. Nah, itu difleksibelkan dengan kebutuhan masyarakat tempat. Nah, bagi saya, Bang, rasisme ini yang memang menjadi permasalahan utama bagi masyarakat ataupun kader PMI Papua adalah masyarakat Papua yang mempunyai intensitas tertinggi dibanding dengan masyarakat lain yang ada di Indonesia. Itu menjadi PR sahabat-sahabat PMI Papua khususnya. Bisa dijadikan sebagai program yang fokus spesifik untuk mengatasi hal-hal tersebut. Mungkin itu, Bang. Baik, terima kasih Adinda Umo. Selanjutnya Desi, kalau kita tidak beranjak dari PMI dan keluar sebagai eksternal dan tetap terkungkung di dalam Kopri atau di dalam PMI dan tidak melakukan gerakan eksternal, bagi saya itu juga rasisme. Karena menutup diri dan membatasi ruang dengan keluarga yang lebih luas di sana. Menurut Ade, apakah seperti itu atau apa tanggapannya? Iya, seperti itu, Bang. Biar gampang. Ya, karena memang selama saya di PMII, kita jarang untuk bersosialisasi dengan OAP maupun kawan-kawan yang ada di luar PMII, Bang. Itu jarang sekali. Saya akui, dan memang itu yang saya rasakan hingga saat ini, Bang. Kader PMII eksklusif ya, Bang, ya? Sangat eksklusif ya, Bang? Iya. Ya, mungkin dari sini saya bisa dapat banyak belajar dari TUMU bagaimana ke depannya saya dapat berproses sebagai Kopri PKC untuk kopri-kopri saya dan untuk masyarakat yang ada di Papua. Cukup sekian dari saya, Bang. Baik, terima kasih Adinda. Sahabat Mahfud, seringkali Papua dilontarkan dengan rasisme. Dan kemudian kita juga yang berada di Papua tanpa mengenal suku, agama, dan ras. Ada dua hal yang kita rasakan. Pertama, terpukul. Dan yang kedua, kita mendapat imbas dari konflik-konflik intoleran di Jakarta, di luar Papua, kepada orang-orang yang ada di Papua. Menurut Adinda? Baik, kami jawab, Abang. Baik, izin menjawab. Sebelumnya kami ingin bercerita tentang rasisme 2019 ketika kami melihat Abang waktu itu menjadi juru damai di Jakarta. Kami jujur waktu itu kami masih belum tahu, cuman sebatas mengenal nama Bang Bahar. Akan tetapi kami belum pernah berjumpa, belum pernah WA juga, sehingga izin menjelaskan juga bahwasanya pada aksi 2019 rasisme, kami memandang rasisme ini adalah hal yang penghancur bukan hanya di Papua, bahkan di seluruh dunia. Rasisme menjadi penghancur massal yang memang harus dimusnahkan, bukan hanya dihindari, dimusnahkan. Nah, pada 2019 kala itu kami sebagai ketua BEM YYN dan satu-satunya rambut lurus yang hadir di rapat sebelum hari H aksi rasisme di Uncen kala itu. Nah, sehingga dan kami pun
merasa terpanggil karena ketika berbicara masalah rasisme di Papua, kata Bang Bar yang telah sampaikan tadi, bukan hanya menjadi sebuah malapetaka buat orang-orang yang di luar enak, akan tetapi di Papua pun akan menjadi sebuah malapetaka yang sangat besar karena akan berjatuhan korban dan sebagainya seperti yang telah tersaksikan pada 2019 lalu. Sehingga pada waktu itu kami lewat gerakan waktu itu memang sudah menyandang sebagai kader PMII, kami menjadi salah satu yang memulangkan orang Jatim ke Jawa Timur kala itu. Kurang lebih 5.000 lebih yang kami pulangkan. Karena kala itu juga kami sempat menipu Gubernur Hovifah, kami kala itu waktu telepon kami ancam jika Ibu Hovifah tidak memulangkan warga Jatim kala itu, kami akan bikin pamflet dan akan mengatakan Gubernur Hovifah tidak mampu memulangkan warganya di Papua. Begitu Abang. Terima kasih Abang. Mungkin begitu aja Abang. Baik, terima kasih. Tibalah kita di penghujung acara. Karena dalam suasana Sumpah Pemuda, kepada Adinda bertiga dimulai dari Desi, apa pesannya jika ini dinonton oleh pemerintah negara, khususnya pemerintah Provinsi Papua, pesan-pesannya tentang semangat warga pergerakan di tanah Papua dan kerinduannya untuk pembangunan peran pemuda Papua di tanah Papua. Silakan. Ya, untuk yang saya harapkan semoga pemerintah ke depannya lebih memperhatikan kita para mahasiswa-mahasiswa ataupun masyarakat yang ada di Papua, karena memang kita di Papua ini sangat minim pendidikan dan juga memang harus butuh banyak-banyak pergerakan dari pemerintah begitu Bang. Ya, cukup sekian dari saya, Bang. Baik. Adinda Mahfud, closing statement-nya apa di Hari Sumpah Pemuda? Closing statement-nya kami terhadap pemerintah dan seluruh pemuda di tanah Papua, kami dari PMII start welcome, membuka diri, kami tidak inklusif, kami akan bersama-sama apa yang kami bisa kami akan berikan dan semampu dan sebisa kami. Kami akan selalu, karena kami ini adalah PMII di tanah Papua, maka menjadi tugas dan tanggung jawab kami untuk mengawal dan memberikan pengabdian terbaik kami terhadap orang-orang khususnya OAP yang ada di tanah Papua. Begitu Abang. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sekalian yang terakhir closing statement dari Adinda Umu dalam dua suasana Sumpah Pemuda dan khusus pesan untuk sahabat-sahabati di PMI Papua terkait dengan peran mereka agar ke depan jauh lebih bermartabat, bermanfaat, lebih khusus memproteksi pembangunan di Papua. Silakan. Ya, oke, baik. Terakhir sebagai diskusi dari malam hari ini yang kita ikuti dalam keterlibatan kita sebagai pemuda yang mempunyai tanggung jawab besar, mari kita mulai membuat sebuah rumusan yang timbul secara bottom up dan kita usung sebagai sebuah kebutuhan dan kondisi objektif, khususnya di PMI Papua itu sendiri. Nah, kita harus optimis, kita harus semangat karena situasi pasca pandemi ini menuntut kita untuk lebih kreatif, kemudian menuntut kita lebih inovatif dalam merancang skema pergerakan-pergerakan organisasi, khususnya di PMII, yang mungkin harus lebih lentur terhadap kondisi di seluruh daerah, khususnya di Papua. Nah, di apapun keputusannya, apapun yang diambil, pasti itu ada kelebihan, ada kelemahan. Tapi kita juga harus ingat bahwa dunia ini mempunyai perubahan yang sangat cepat. Dan satu-satunya strategi yang dijamin gagal adalah ketika kita tidak mengambil resiko sama sekali. Nah, oleh karena itu, karena pengurus baru yang mungkin semangatnya juga pasti masih sangat membara-bara, buatlah sebuah rumusan secara bottom up. Itu yang menjadikan sebagai kunci bahwa kebutuhan itu berasal dari bawah. Jangan kalian buat kebutuhan asumsi atau mereka-reka dari kepengurusan kalian. Buatlah sebuah
bisa dengan menggunakan mini riset atau apapun itu yang bisa dijadikan sebagai akumulasi kebutuhan dari kader-kader yang ada di bawah. Itu bisa menjadikan kunci ataupun strategi ke depan sahabat-sahabat pengurus PKC PMI Papua dalam pergerakan mengusung pemberdayaan khususnya di daerah Papua itu sendiri. Begitu Bang, terima kasih. Baik, terima kasih Adinda bertiga. Akhirnya kita tibalah di penghujung acara. Berorganisasi adalah untuk memberi manfaat bagi diri, wadah organisasi di mana kita berada, dan bermanfaat bagi lingkungan, bangsa, dan negara. Kata Bung Karno, perjuanganku tidaklah berat, karena hanya mengusir penjajah. Perjuangan kalian jauh lebih berat, karena melawan bangsa sendiri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Adinda bertiga. Sampai jumpa di lain waktu. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bang. Terima kasih Bang. Hormat Bangku. Selamat Mbak Umu. Terima kasih Kak Umu. Siap, sama-sama. Ketua PKJ dapat cari intel. Mohon bimbingannya Teh. Siap, nanti saya juga mau izin menghadap ke Bang Bahar. Baik. Kalau ada sela-sela waktu. Baik. Boleh. Izin Teh. Pas ini. Sekum PKC silakan kalau mau ngomong. Tadi disuruh tanya nggak mau bertanya. Kami ini sebagai pemantau Bang.